dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Nur Laila, SHIMH. Di sini saya sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih pada mediator yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Firdaus SMA, biasa dipanggil Fikri. Saya selaku penggugat di sini, mediator. Lalu perkenalkan, nama saya Ania Alaina. Di sini saya sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, jika begitu dikarenakan Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari saja kita langsung proses mediasi kali ini. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak dan Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi ini, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan, seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus, artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang, baik secara kata-kata maupun fisik. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Ya. Baik, saya sepakati dan setuju. Saya setuju. Baiklah, jika begitu, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengarkan keterangan dari penggugat terlebih dahulu? Apakah Bapak tergugat setuju? Penggugat setuju? Setuju. Silakan, Bapak penggugat menyampaikan. Jadi sebelumnya gini, mediator, bahwasannya di sini saya adalah sebagai direktur PT Karya Alam pada tanggal 3 Oktober 2005 yang lalu. Saya menerima alokasi lahan dari kawasan Batam berdasarkan penetapan lokasi nomor 95030263 atas nama PT Karya Alam seluas 4.313 meter persegi yang terletak di Saipanas, subwilayah pengembangan Batu Ampar Batam berdasarkan surat perjanjian nomor 638-KA-AT-11-2005 bahwa lahan yang telah dialokasikan oleh kawasan kepada PT Karya Alam tersebut selanjutnya kami daftarkan pada pihak BPN untuk ditingkatkan haknya sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak guna bangunan pada nomor 371 Desa Luku Baja Timur pertanggal dalam sertifikat hak guna bangunan terbit pada bulan Juni 2007 atas nama pemilik PT Karya Alam. Kemudian sekitar bulan Januari 2010 pihak kami itu merasa curiga bahwa lahan yang telah dialokasikan pada kami itu menyebut berkurang, bahwasanya bersurut, ada kecurigaan. Akhirnya pihak kami memeriksa secara teliti batas-batas lahan sebagaimana tersebut dalam sertifikat HGB yang kami punya secara pasteuristik. Ukuran sisi lahan berdasarkan sertifikat ternyata berdasarkan pengukuran di lapangan yang dilakukan oleh orang-orang suruhan kami, diduga lahan tersebut telah diserobot dan dimanfaatkan oleh pihak lain sekitar lebar 516 meter kali 806 1 meter
Nah, di situ kemudian pihak kami itu meminta secara resmi untuk pengukuran lahan tersebut kepada pihak BPN selaku instansi yang berwenang, dan setelah pihak BPN melakukan pengukuran di lapangan, nah ternyata kok sebagian lahan milik kami itu diduga dikuasai oleh PT Kartika tersebut, telah pula diterbitkan sertifikat HGB-nya oleh BPN, sehingga pihak BPN enggan menerbitkan hasil pengukuran tersebut pada kami. Baiklah, artinya Bapak di sini menduga bahwa pihak BPN telah memperalihkan kembali hak alokasi atas tanah yang telah dimiliki oleh penggugat. Benar begitu, Pak? Ya, benar seperti itu, Bu. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari penggugat, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih mediator. Jadi begini, berdasarkan surat permohonan pemohon nomor 133 garing PKA garing BPN garing 6 garing 2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal permohonan pengukuran ulang dan pengembalian batas. Dalam kesempatan ini pemohon tadi telah menyampaikan bahwa guna memastikan batas-batas dan ukuran lahan tersebut, maka penggugat memohon agar pihak kami dapat melakukan pengukuran ulang atas batas-batas tanah tersebut. Mengingat dalam waktu dekat ini pihak pemohon akan melakukan proyek pembangunan di atas lahan tersebut. Jelas bahwasannya penggugat telah memutarbalikkan fakta sebagaimana dalam gugatan penggugat menyatakan turut tergugat mempersulit penggugat dalam meminta klarifikasi serta keterangan hasil pengukuran untuk memastikan dugaan tumpang tindih lahan. Maksudnya tidak mendasar yang seperti apa, memutarbalikkan yang bagaimana? Jelas-jelas Andalah yang telah menutup-nutupi fakta yang ada. Kepada penggugat, saya harapkan untuk tenang. Mari kita dengarkan terlebih dahulu alasan tergugat sehingga selesai. Bukan begitu, Pak? Baik, selanjutnya silakan dilanjutkan oleh tergugat. Terima kasih, mediator. Jadi begini, kenapa saya bilang tuduhan penggugat tidak mendasar dan tidak mempunyai alasan hukum yang benar? Karena berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 1 angka 23, isinya kantor pertahanan adalah unit kerja Badan Pertahanan Nasional di wilayah kabupaten atau kota madya yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan dasar umum pendaftaran tanah. Jadi apabila penggugat menuduh pihak kami telah memperalihkan kembali hak alokasi atas tanah tersebut yang telah dimiliki penggugat, sebaiknya penggugat mempelajari terlebih dahulu tentang hukum pertanahan dan kewenangan dalam legalisasinya. Berarti dalam hal ini apa pihak BPN tidak punya kewenangan untuk mengalokasikan lahan tersebut, benar begitu, Bu? Ya, benar, mediator. Karena tanah atau lahan yang disengketakan ini berada di atas tanah hak pengelolaan lahan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Batam. Baik, namun untuk tergugat, bagaimana dengan sertifikat HGB yang telah diterbitkan pula oleh pihak BPN atas tanah yang diduga masih merupakan bagian dari tanah pemohon? Ya, benar. Makanya saya menduga bahwa pihak BPN ini berusaha menutup-nutupi fakta bahwa memang sudah terjadi overlapping di sini. Hal inilah tentunya merupakan suatu perbuatan yang melanggar asas keterbukaan informasi publik yang sangat merugikan hak kami, mediator. Maaf kepada pihak penggugat, sebelumnya mediasi dimulai tadi. Mediator telah menyampaikan tata tertib selama melakukan proses mediasi. Diharapkan pihak penggugat agar dapat berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Mari kita dengarkan terlebih dahulu alasan tergugat hingga selesai. Bukan begitu, Pak? Baik, bisa diterima. Jadi begini saya teruskan, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 197 ayat 1. Yang isinya semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan izin kepala kantor wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar
pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di kantor pertahanan, bahwa berdasarkan peraturan tersebut pihak kami tidak dapat dengan serta-merta mengeluarkan begitu saja dokumen negara, harus melalui kewenangan yang telah diatur dan hanya kepada pemegang hak saja serta instansi pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya segala sesuatu itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seperti yang dilakukan oleh penggugat, bahwa segala sesuatu ada prosedurnya. Jadi bagaimana pendapat saudara penggugat terhadap hal itu? Ya, kami juga mengerti dan paham bahwa ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Namun, yang jadi permasalahan adalah prosesnya terlalu lama. Jadi seakan-akan memang sudah ada rencana untuk tidak diterbitkan hasilnya. Begitu mediator. Padahal sudah jelas-jelas pada saat kami meminta dilakukannya sebuah pengukuran ulang oleh PBN pada saat itu, memang sudah terlihat bahwa kurang lebih sekitar 402 meter persegi lahan kami dikuasai oleh pihak lain yang ternyata telah pula diterbitkan sertifikat HGB oleh BPN. Karena itulah kami menduga telah terjadinya alokasi lahan tanpa sepengetahuan kami. Bagaimana tanggapan tergugat atas pendapat penggugat yang telah menduga telah terjadinya alokasi lahan tanpa sepengetahuan tergugat? Kami tidak dapat memberikan hasil pengukuran karena pada saat pengukuran penggugat dianggap tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah miliknya. Bahwa dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010 pada lampiran 2 halaman 69 Romawi 4 angka 1 huruf A, pengukuran bidang tanah untuk keperluan pengembalian batas pada kolom keterangan. Permohonan memuat 1. Identitas diri, 2. Letak, luas, dan penggunaan tanah yang dimohonkan. 3. Pernyataan telah memasang tanda batas, bahwa berdasarkan peraturan tersebut pemohon belum memenuhi kewajiban sehingga kami tidak dapat menyelesaikan permohonan pemohon. Sebagaimana mungkin pihak BPN mengeluarkan hasil yang pekerjaannya saja belum bisa diselesaikan. Baiklah, pertemuan mediasi kali ini kita telah mencapai sepakat. Artinya yang pertama pengukuran tanah antara penggugat dan tergugat. Untuk melanjutkan pengukuran tersebut dengan proses kekeluargaan, dengan cara kekeluargaan, dan kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat sudah saling sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Baik, untuk kali ini mediasi dinyatakan selesai kepada penggugat dan tergugat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.